Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Tak lupa kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar. Kita akan lanjutkan kembali membahas kitab Syarah Jurumiyah karya Imam Al-Maghribi rahimahullah taala. Kita masuk pada bab Inna wa akhwatuha. Silakan dibuka di halaman 78. Kita masuk bab baru yaitu Inna wa akhwatuha. Baik ya, sudah muncul, kita baca dan kita bahas secara ringkas sebagaimana tujuan dari pensarah, yaitu membahas secara ringkas. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala inna wa akhwatuha. Inna dan saudari-saudarinya. Kenapa dikatakan saudari? Karena inna itu huruf ya, dan huruf itu dihukumi statusnya sebagai muannas, perempuan, sehingga disebutkan wa akhwatuha, saudari-saudarinya. Wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul lisma wa tarfa'ul khabara. Ya, adapun inna dan saudari-saudarinya fungsinya adalah dia menasabkan isim, maksudnya mubtada ya, dan merafa'kan khabar yaitu khabar mubtada menjadi khabar inna dan mubtada menjadi isim inna. Wa hiya inna wa anna wa ka'anna walakinna walaita wala'alla. Ini ada 6 ya. Ada 6 inna dan saudari-saudarinya. Ada inna itu sendiri, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Arti secara umumnya, secara umum inna sesungguhnya, anna bahwasanya, ka'anna seakan-akan ya. Lakinna akan tetapi, laita seandainya ya. Andai gitu ya, pengandaian. La'alla semoga. Ini makna umum ya, tidak mutlak. Ada pilihan-pilihan makna yang lain. Taqulu contohnya, sampelnya inna Zaidan qaimun. Sesungguhnya Zaid itu berdiri. Maka Zaid sebagai isim inna yang mansub dengan akhiran fathah, qaimun sebagai khabar inna marfu dengan akhiran dhammah. Berikutnya walaita amron syakhisun. Dan penulisan Amr di sini kurang tepat ya. Kalau memang maksudnya adalah Amr, nama orang, harusnya pakai wawu setelah ro-nya. Setelah ro-nya itu ada wawu ya. Kalau maksudnya apa? Nama orang, Amr ya. Kalau tanpa wawu harusnya dibaca Umar. Ya, tinggal ditambahkan wawu saja kalau maksudnya Amr, Amron ya. Walaita Amron syakhisun. Andai Amr itu memperhatikan. Di antara makna syakhis adalah memperhatikan. Wallahu a'lam. Maknanya banyak. Ya. Walaita Amran syakhisun. Andai Amr itu memperhatikan. Maka Amr sebagai isim laita mansub dengan akhiran fathah, syakhisun ini khobar laita marfu dengan akhiran dhamma. Dan perlu diperhatikan bahwa ketika mubtada sudah berubah menjadi isim inna dan saudari-saudarinya, maka status mubtadanya hilang. Kenapa? Karena mubtada itu mengawali kalimat, isim yang mengawali kalimat. Sedangkan sejak kedatangan inna dan saudara-saudarinya, maka sudah tidak bisa lagi mengawali kalimat, sehingga namanya berubah. Itulah alasan kenapa tidak lagi dinamakan mubtada, tapi disebut dengan isimnya inna. Begitupun khobar, semula adalah namanya khobar mubtada. Ketika kemasukan inna dan saudari-saudarinya berubah nama menjadi khobar inna. Dan status antara khobar mubtada dengan khobar inna itu berbeda. Ya, jadi tidak sama sebenarnya. Yang sama cuma i'rabnya saja, tapi kedudukannya berbeda. Kalau khobar mubtada, faktor yang mempengaruhi dia marfu
adalah mubtada'nya. Amilnya, amil dari khobar mubtada adalah mubtada'nya. Sedangkan amil dari khobar inna wa akhwatuha adalah inna wa akhwatuha. Sudah berbeda amil. Ya, jadi ini harus diluruskan sehingga tidak sama antara khobar mubtada dengan khobar inna wa akhwatuha. Itu dua hal yang berbeda. I'rabnya sama tapi statusnya sudah berganti. Baik ya, kita lanjutkan. Wa ma asbaha dzalika dan yang semisal itu, yang serupa dengan itu contoh-contoh yang lain. Kita masuk sarahnya. Inna wa akhwatuha wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ini menjelaskan fungsi inna menasabkan mubtada, merafa'kan khabar. Yakni anna inna hiyal aqsu min kana. Ya, maksudnya adalah bahwasanya inna itu kebalikan dari fungsinya kana. Di anna kana tarfa'ul isma wa tansibul khabara wa inna tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Kebalikan fungsinya jika kana merafa'kan mubtada menasabkan khabar, maka inna menasabkan mubtada merafa'kan khabar. Kebalikan. Kemudian wa aslu ma dakhalat alaihi inna al-mubtada'u wal khabaru. Kondisi asal sebelum kemasukan inna adalah mubtada dan khabar. Kaqaulika contohnya Zaidun qaimun, mubtadanya Zaid, khabarnya qaimun. Lalu kemasukan inna, fa idza adkhalat alaihi inna, ketika inna memasuki kalimat Zaid qaimun, nasabat maka namub tada'un ala annahu ismuha. Mubtada'an. Nasabat makana mubtada'an ala annahu ismuha. Maka menasabkan isim yang disebut sebagai mubtada ala annahu ismuha menjadi namanya isim inna. Warafa'at makana khabaran ala annahu khabaruha. Merafa'kan isim yang disebut sebagai khabar mubtada ya, menjadi khabar inna wa akhwatuha. Wa qawluhu macam-macam dari saudari-saudari inna. Wahia inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Ya, inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa laita wa la'alla. Kita bahas satu persatu nanti ya. Fahadhihi sittatu ahrufin la zaida 'alaiha versi penulis pensarah ya. Al-Imam Al-Maqqudi rahimahullah beliau mengatakan cuma ada 6 ini saja, tidak ada yang lain. Untuk inna wa akhwatuha cuma 6. Inna itu sendiri dan 5 akhwatunya. Akhwatuhu atau akhwatuha ya. Wahia kulluha mustawiyatun fi nasbil ismi wa raf'il khabari. Semuanya sama fungsinya yaitu menasabkan mubtada, isim maksudnya mubtada ya. Wa raf'il khabar ya, dan merafa'kan khabar mubtada. Ini definisi yang sebenarnya anak kurang setuju fi nasbil ismi ya. Fi nasbil ismi. Apa? Semestinya fi nasbil mubtada. Karena istilah isim itu kan setelah kemasukan kan. Harusnya kalau belum kemasukan masih nama asalnya al-mubtada. Dan waraf'il khobar harusnya diperjelas. Khobar apa? Ya ini bukan berarti kita mengkritisi pensarah, bukan. Tapi mungkin istilahnya zaman dulu sudah populer, zaman sekarang nampaknya belum populer sehingga harus diperjelas. Karena penuntut ilmu, thalibul ilm zaman sekarang itu semakin melemah daya fikirnya, ketajaman pemahamannya semakin melemah sehingga dipermudah menurut ana harusnya finas bil mubtada'i wa raf'i khabaril mubtada'i. Jadi menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar mubtada. Menasabkan mubtada menjadi isim namanya isim inna, merafa'kan khabar mubtada menjadi khabar inna. Itu lebih lebih mudah dipahami insyaallah taala. Wa qawluhu taqulu inna Zaidan qa'imun wa laita Amran syakhisun wa ma asbah dzalika. Sungguhnya Zaid berdiri andai Amr itu memperhatikan dan semisalnya. Wa misalu dzalika, dan contoh yang lain Imam Al-Maqqudi memberikan contoh yang lain. A'jabani anna Zaidan muntalikun. Ya, membuatku takjub Zaid
ketika Zaid pergi, atau muntolik bermakna Zaid senang ya, gembira, bisa juga. Membuatku takjub bahwasanya Zaid bergembira. Membuatku terheran-heran bahwasanya Zaid bergembira. Mana failnya? Failnya berupa satu paket anna Zaidan muntolikun. Ini namanya apa? Masdar muawwal. Masdar muawwal itu apa? Susunan anna, isim anna, khabar anna dijadikan satu, ini dianggap seperti satu masdar, satu isim. Sehingga nanti i'rabnya anna Zaidan muntolikun, masdar muawwal, dia fa'il terhadap a'jaba, ya kan? Fa'ilnya fi mahalli raf'in, ya, sebagai fa'ilnya a'jaba. Ni-nya itu maf'ul bihnya, ya. Ya sukunnya itu maf'ul bih, nunnya nun wiqayah. Tidak perlu di-i'rab. A'jabani anna Zaidan muntalikun, ya. Terjemah lainnya boleh sebagai pilihan. Kegembiraan Zaid, ya, membuatku takjub. Ya, bisa juga. Jadi enggak mesti kata per kata, ya. Membuatku takjub bahwasanya Zaid bergembira. Allah mau dimaknai senang atau bergembira, atau mau makna intolako yang bermakna pergi juga boleh. Ya, kepergian Zaid membuatku shock. Takjub itu kan bisa juga dimaknai shock, ya, kalau konteksnya negatif, ya. Baik, kemudian wa ka'anna, oh ya tadi anna Zaidan, maka Zaidan itu isim anna, muntolikunnya khobar anna. Wa ka'anna Zaidan asadun, ya, ka'anna, ya. Seandainya apa? Seakan-akan Zaid itu seperti singa karena keberaniannya. Maka Zaidan sebagai isim ka'anna, asadun sebagai khobar ka'anna. Berikutnya wa qama Zaidun lakinna Amran qa'idun. Zaid berdiri akan tetapi Amr duduk. Maka Amran ini lagi-lagi harusnya ada wawunya, ya. Kalau mau namanya Amr harusnya pakai wawu setelah roknya. Alifnya tetap ada, sebelum alif ada wawu. Di tengah-tengah antara alif dan ra itu harusnya ada wawu. Zaidun, ya, lakinna Amran qa'idun. Zaid berdiri kan tetapi Amr duduk. Maka Amran sebagai isim lakinna, qa'idun sebagai khobar lakinna. Berikutnya wala'alla bakron qadimun. Apa artinya? Semoga Bakar qadimun, datang. Semoga Bakar tiba atau datang. Ya, mungkin sedang menunggu kedatangan seseorang yang bernama Bakar. Ya, Allahu a'lam. Maka Bakran sebagai isim la'alla, qadimun sebagai khobar la'alla. Baik. Berikutnya kita akan masuk pembahasan makna-makna inna wa akhwatiha. Kita baca, ya, wa makna inna wa anna litaukid. Inna dan anna maknanya litaukid. Terjemah dalam bahasa Indonesianya, inna itu biasanya diartikan sesungguhnya, kalau anna biasanya diartikan bahwasannya. Tapi intinya untuk menegaskan litaukid. Berikutnya lakinna. Lakinna fungsinya lil istidrak, ya, untuk menentang pernyataan kalimat sebelumnya. Diterjemahkan dengan akan tetapi, gitu ya. Akan tetapi, namun, sedangkan juga bisa. Berikutnya ka'anna. Ka'anna ditashbih, dia penyerupaan, ya, menyerupakan seakan-akan gitu, ya. Memberikan perumpamaan atau penyerupaan. Dan kemudian laita litamanni, pengandaian. Ya, pengandaian. Nanti pengandaian dibagi dua sebenarnya. Nanti sebenarnya dibagi dua. Nanti semoga dijelaskan nanti ada di syarahnya. Berikutnya la'alla litaraji wa tawaqqu'h. Ini la'alla itu kan harapan. Ya, taraji wa tawaqqu'h. Dia harapan yang apa? Yang mungkin terjadi, yang mudah untuk terjadi, ya. Ada harapan yang sulit untuk terlaksana, tapi mungkin terjadi. Jadi harapan dibagi dua, ada harapan yang mudah untuk tertunaikan, ada harapan yang sulit untuk terjadi. Ya, benar, ya.
Itu bedanya litaraji harapan yang mudah untuk terjadi atau kok harapan yang berat untuk terjadi. Nanti kita lihat penjelasan di bawahnya. Ya berikutnya kita lihat penjelasan di bawahnya apa penjelasan dari pensarah. Wa qauluhu beliau mengutip matan tadi wa ma'na inna wa anna litaukid walakinna lil istidrak ka anna litashbih laita litamanni la'alla litaraji wa tawaqu. Apa penjelasan beliau? Dzakara fi hadzal fasli ma'aniya hadhil ahrufi. Maka telah lewat pembahasannya penyebutan tentang pasal ini tentang makna-makna huruf. Ya, makna-makna eh, huruf ya sudah lewat pembahasannya kata pensarah ya. Nanti coba dicek lagi di bab apa sebelumnya yang pernah membahas akhwatu inna ya. Kemudian fadzakara anna makna inna al-maksurati ya al-hamzati. Eh, Fadzakara anna makna inna al-maksurati al-hamzati wa anna al-maftuhati al-hamzati lit-taukidi. Ya, penulis menyebutkan makna dari inna yang dikasroh hamzahnya dan anna yang di fathah hamzahnya ya adalah litaukidi. Penulis menyebutkan bahwasanya makna dari inna dengan ciri hamzahnya di kasroh dan makna anna dengan ciri hamzahnya di fathah taruh di atas, kalau inna taruh di bawah. Fungsi apa? Maknanya adalah litaukid untuk menegaskan ya isimnya ya isim inanya atau isim an. Berikutnya al-farqu bainahuma, apa perbedaan antara inna dan anna? Anna wa inna al-maksurata al-hamzati al-maksurata al-farqu bainahuma anna inna al-maksurata al-hamzah. Kita bacanya apa yang tepat ya? Al-maksurata al-hamzata atau al-hamzatu ya ma'asmiha wa khabaruha fi mawdi'il jumlati wa annal maftuhatal hamzata fi mawdi'il mufradi. Paham ya? Jadi anna dan inna yang di kasroh hamzahnya beserta isim inna dan khabarnya fi mawdi'il jumlah. Jadi terletak sebelum isim inna atau isim anna ya. Ada khobarnya juga fi maudhi'il jumlah, sehingga anna dan inna ini akan menghadapi susunan isim yang membentuk jumlah. Wa anal maftuhatal hamzata, sedangkan yang hamzanya di fathah fi maudhi'il mufrad ya, dia terletak pada kondisi isimnya mufrad. Tadi yang apa jumlah apa berarti inna ya. Yang menghadapi susunan jumlah adalah inna, sedangkan anna menghadapi konteks mufrad. Tuqaddaru ma'asmiha wa khabariha bil masdari. Dan eh, kehadiran anna beserta isimnya dan khabarnya itu bisa membentuk masdar, disebut dengan masdar muawwal ya, masdar muawwal bisa ditakwil. Misalnya tadi ya, misalnya kita buat contoh misalnya eh, anna zaidan qaimun. Nah gitu ya. Nah, maka anna plus zaidan plus qaim ini merupakan susunan apa? Susunan masdar ya. Nahu contohnya tadi pada kalimat tadi a'jabani tadi ya. A'jabani apa tadi? Anna zaidan muntolikun ya. Nah, membuatku heran, membuatku takjub bahwasanya Zaid itu apa? Muntolik. Eh, Bisa bermakna gembira, senang atau pergi. Baik ya. Jadi ada dua perbedaan antara inna dengan anna. Intinya inna
ketika menghadapi jumlah setelahnya, maka tidak membentuk masdar. Tapi kalau anna ketika menghadapi jumlah setelahnya, jumlah ismiyah, mubtada dan khabar, bisa membentuk masdar. Itu masdar muawwal. Baik ya, insyaallah bisa dipahami. Kemudian kita lihat kalimat berikutnya. Baiknya kita masuk ke halaman berikutnya. Ini masih kelanjutan kalimatnya, kepotong. Berarti dari kalimat a'jabani, ini contohnya anna ya, contohnya anna. A'jabani anna Zaidan muntalikun. Ai ajibtu ya min tilaki Zaidin. Jadi kalau diubah kalimatnya menjadi seperti ini. Ajibtu, aku takjub terhadap intilaki Zaidin, kepergian Zaid. Kalau mau dimaknakan pergi. Ya, ini setelah diubah ke bentuk masdar soreh, masdar yang sebenarnya, maka muntolikun jadi intilaqo, terus ditukar posisinya, yang semula posisinya mubtada khobar, karena ditakwil jadi bentuk masdar menjadi idhofah min intilaqi Zaidin, yaitu kepergian Zaid misalnya, kalau mau dimaknai pergi. Selain ini bisa dipahami ya, namanya masdar muawwal. Baik. Masdar muawwal prakteknya perlu memang sering-sering latihan. Kalau nggak sering latihan, masih bingung, belum terbayang maksudnya gimana. Nanti akan sering dengan sering ketemu, baca kitab, eh, nanti bisa langsung praktek cara mentakwilnya, mengubahnya. Berikutnya wa dzakara anna lakinna, adapun lakinna fungsinya lil istidrak. Apa itu lil istidrak? Walidzalika labudda laha an yataqaddamaha kalamun yustadraku alaihi wa yakuna ma ba'daha mukhalifan lima qablaha. Sudah Anda jelaskan tadi ya. Intinya bahwasanya lakinna itu fungsinya apa? Labudda sudah tentu an yataqaddama kalamun, kalimat yang mendahului lakinna ya, itu bertentangan dengan kalimat setelahnya. Intinya begitu. Contoh nahu maqama Zaidun lakinna Amrun qaimun. Tadi lagi-lagi ya penulisan amrnya harusnya ada wawu setelah roknya. Maqama Zaidun, Zaid tidak berdiri, akan tetapi Amr yang berdiri. Jadi bertentangan ya. Maqama Zaidun lakinna Amrun qaim. Bukan yang berdiri itu si Amr gitu. Jadi ingin menentang pernyataan sebelumnya bahwasanya yang berdiri itu apa? Itu berarti maknanya mausul ya, berarti ya. Maqama Zaidun. Zaid adalah orang yang berdiri, kan tetapi Amr lah yang berdiri. Ya, jadi kan menentang ya. Kalau maknya negatif, nanti nggak bisa menentang. Menentang itu dua-dua kalimat sebelum dan setelahnya positif sebenarnya. Kalimat sama-sama kalimat positif di pertentangan dengan lakinna. Akan tetapi Amr lah yang berdiri, bukan si Zaid. Maka amran sebagai isim lakinna mansub dengan akhiran fathah, qaimun sebagai khabar lakinna marfu dengan akhiran dhamma. Berikutnya, wa ka'anna ditashbih, menyerupakan. Kita ingat istilah tasyabbuh ya, bil kuffar, ikut-ikutan orang kafir. Khususnya pada misalnya contoh Natalan ya. Sebentar lagi Natalan tuh Desember, itu biasanya kantor-kantor sebagian mewajibkan karyawan muslimnya pakai eh, pakaian sinterklas ya. Maka ini namanya tasyabbuh, dilarang ya, bil kuffar. Contohnya nahu ka'anna Zaidan al-asadu, seakan-akan Zaid itu pemberani bagaikan singa. Maka Zaidan sebagai isim ka'anna, al-asadu sebagai khabar ka'anna. Wal aslu fil kalami qabla zikril kafi inna Zaidan kal asad. Sebenarnya ya, sebelum kemasukan ka'anna, sebelum kemasukan kafnya cuma anna saja, itu kafnya sebenarnya nempel di al-asad. Ini Masya Allah, ini ilmu baru ya. Jadi ka'anna itu sebenarnya kafnya itu nempel di khobarnya. Dan ka itu kan memang artinya seperti kan, huruf jar kan, seperti kan.
Ya, mirip-mirip dengan makna ka'anna, seakan-akan, tasbih, serupa, seperti, ya mirip. Sehingga huruf jar kaf dengan ka'anna itu mirip maknanya. Lalu bagaimana prosesnya? Kita lihat. Inna Zaidan kal asadi, sungguhnya Zaid itu seperti singa. Faqaddama kafa tashbihi li'tina'i bihi. Lil i'tina'i bihi ya. Fadakhalat ala inna. Jadi kemudian faqaddama kafa tashbih. Jadi ulama menaruh kafnya itu di depan bersama inna ya, bersama anna ya, anna bersama anna, bukan inna. Jadi semulanya di akhir, di khobarnya nempel lalu dipindah ke depan. Baik. Kemudian gimana prosesnya? Ya berikutnya ada lil i'tina. Apa i'tina artinya? Oh ya i'tana ya, apa? I'tana dari kata i'tana baru i'tinaan. Di antara maknanya ya menunjukkan apa? I'tina, fokus ya, agar pembaca itu lebih fokus. Karena akan ada perumpamaan yang disampaikan. Ada informasi penting, i'tina, memberikan fokus atau perhatian sehingga terjaga fokusnya. Fadakhalat ala inna, kemudian dimasukkan ke inna atau anna. Jadi ka anna tadi ya. Wa futihat hamzatuha, lalu oh ya, an inna ya. Bentuk asalnya ka anna itu kaf plus inna. Prosesnya bagaimana? Sebelum kemasukan kaf maka dibaca inna. Wa futihat hamzatuha, lalu di fathah hamzahnya jadi anna. Islahan lil hifz lil lafzi, dalam rangka supaya kalimatnya itu bagus. Ya, lafadznya jadi enak dibaca. Ka'anna, kan lebih enak ya. Ya enggak, daripada ka'inna. Karena harokat fathah itu ringan, lebih ringan ya. Ka'anna, wallahu a'lam. Baik, kemudian lakinna sudah, yuk laita ya terakhir ya. Laita litamanni menunjukkan apa tadi? Pengandaian. Nanti belum la'alla ya. Ada dua berarti yang belum laitan dengan la'alla. Kaqauli ta'ala ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Ya, ini versi Pensara menyebutkan ayat ini mengandung makna pengandaian. Sebenarnya ayat yang lebih ringkas ada ya. Ya laitani kuntu turoba. Di akhir ayat akhir surat apa? An-Naba. Ya laitani, ya Allah, apa? Andai aku jadi tanah, kata orang-orang kafir ketika sudah dimasukkan ke dalam neraka, mereka menyesal, mereka iri dengan hewan. Salah satu tafsiran mengatakan mereka iri dengan hewan karena hewan itu setelah dihisab mereka dijadikan tanah, dihancurkan, dileburkan jadi tanah, sudah tidak ada siksa bagi mereka di neraka. Maka orang kafir melihat itu iri, menyesal, sehingga mengatakan ya laitani kuntu turaba. Ya, penyesalan yang tidak bisa ya terwujud perbaikan, nggak ada bisa mengadakan taubat evaluasi, nggak bisa. Sehingga ini pengandaian maksudnya, andai ya. Nah, pada ayat ini ya laitani ini terdapat di surat apa ini? Ya laitani kuntu ma'am ya, di surat An-Nisa ya, ayat 73. Allah Ta'ala berfirman, ayatnya panjang, potongannya adalah ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Wahai kiranya, gitu. Wahai kiranya seandainya aku ada bersama-sama mereka, tentulah ya aku mendapatkan kemenangan yang besar. Ya, ada angan-angan. An-Nisa ayat 73 ini membahas siapa? Kita cek ya. An-Nisa 73 tadi membahas siapa? Ini pengandaian yang dikatakan oleh siapa? Dicek di tafsir caranya. Jika tidak paham konteksnya, tidak boleh memaksakan, kita cek di tafsir. Ya, ini lagi bahas tentang siapa. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Wahai kiranya andai aku ada bersama-sama mereka,
tentu aku akan mendapatkan kemenangan yang besar. Tafsirnya kita coba cek di tafsirnya. Ya, ini nampaknya sedang membahas orang-orang munafik di kota Madinah. Orang-orang munafik ini mereka KTP-nya Muslim, istilahnya gitu. KTP-nya Islam, namun mereka mengolok-olok Rasulullah dan para sahabatnya, terutama ketika mau berangkat perang. Ini konteksnya mau berangkat perang. Sehingga mereka mengatakan, andai kiranya aku bersama mereka, tentu aku juga mendapatkan kemenangan yang besar, gitu ya. Mereka mengklaim bahwasanya dengan kehadiran mereka, kaum muslimin jadi lebih kuat dan bisa menang dalam peperangan. Jadi itulah orang munafik. Makanya mereka nggak berangkat perang, lebih asik menunggu kebun kurmanya santai-santai. Ya. Disuruh berangkat perang banyak alasan. Ketika kaum muslimin kalah, mereka bilang apa? Coba andai aku ikut gitu ya, pasti menang. Nah, gitu. Ini pengandaian yang tidak mungkin terjadi karena sudah berlalu, ya sudah berlalu kejadiannya. Perangnya sudah terjadi. Mereka mau bicara begitu ya telat. Harusnya dari kemarin ikut perang dan buktikan gitu ya, membantu Islam, membantu kaum muslimin. Kemudian la'alla ada fungsinya litaroji. Apa litaroji? Litaroji itu harapan ya. Harapan yang mungkin terjadi. La'allakum tuflihun. Agar atau semoga kalian menjadi orang-orang yang muflih, yang menang, sukses ya. Ya. Ada juga litawakku. Apa itu litawakku? Harapan yang terjadi tapi berat kemungkinannya. Kalau litamani tadi, laita, itu murni tidak akan terwujud, sudah mustahil. Tapi kalau la'ala dibagi dua, ada yang litaroji, sangat mungkin terjadi, la'alakum tuflihun contohnya. Dan yang kedua litawakku, yang berat untuk terwujud. Contohnya apa? La'allal muhibba qadimun, andai, muhabba ya. La'allal muhabba qadimun, andai orang yang dicintai itu tiba. Ini biasanya ungkapan perasaan orang yang sedang jatuh cinta, ya. Ya dia mengandaikan seseorang yang dicintai hadir, namun berat rasanya untuk terwujud ya. Mungkin orangnya di mana kita nggak tahu kapan datangnya gitu ya. Tapi masih mungkin. Kemudian berikutnya, wal farqu baina laita wa la'alla, perbedaan laita dengan la'alla apa? Anna laita yutamanna biha ma yumkinu wuqu'uhu. Kalau laita itu tidak mungkin untuk terjadi. Ya. Wa ma la yumkinu wuqu'uhu. Sebentar, kita pahami lagi baik-baik. Anna laita yutamanna biha ma yumkinu wuqu'uhu. Wa ma la yumkinu wuqu'uhu. Baik. Kalau dipahami dari teks ini, berarti ada dua kemungkinan ya. Ada yang pengandaian yang mungkin terjadi, ada pengandaian yang tidak sama sekali tidak mungkin untuk terjadi. Sama sekali tidak mungkin terjadi. Ada dua versi ya. Walaupun pendapat ulama yang lain mengatakan ya litaman itu yang nggak mungkin terjadi, dah dibuat simpel gitu. Namun pensara Imam Al-Maturidi mengatakan ada dua versi. Nahu contohnya ini lihat, contohnya mungkin nggak terjadi ya. Ini pengandaian. Alla laita syababa ya'udu yauman fa akhbarahu bima fa'ala al-mushibu. Apa artinya? Andai masa muda itu kembali pada hari ini. Andai hari ini masa muda itu kembali. Jadi ini pengandaian orang yang sudah tua, ya, sudah tua, berandai-andai masa mudanya kembali pada hari ini. Fa akhbaruhu bima fa'alal musyibu. Padahal, ya, realitanya mengabarkan bahwasanya uban telah tumbuh pada rambutnya. Ya musyibu ya, uban ya. Uban telah tumbuh pada
rambutnya. Udah tua intinya. Udah tua mengandaikan masa muda itu datang kembali. Maka ini namanya laita yang la yumkin wuku'uhu, tidak mungkin terjadi. Itu ya. Terakhir. La'alla la yutarajja biha illa ma yumkinu wuku'uhu. Ya, agak pusing dikit ya, agak memeras otak sedikit saja. Adapun la'alla dia harapan. Jadi bedanya kalau laita itu angan-angan, kalau la'alla itu harapan. Ya kan? La'alla itu harapan. La yutarajja, la tidaklah diharapkan kecuali ma yumkinu wuku'uhu. Hanya yang mungkin terjadi saja. Nanti dibagi dua, yang mungkin terjadi dengan cara mudah atau mungkin terjadi dengan cara sulit. Wala yajuzu an yuqal la'alla syababa ya'udu yauman, sehingga tidak boleh, tidak cocok terjadi pada la'alla, pada kalimat la'alla syababa ya'udu yauman. Semoga masa muda kembali pada hari. Ini enggak cocok untuk la'alla, karena la'alla mungkin terjadi. Sedangkan sabab ya'udu yauman tidak mungkin terjadi. Sudah ya? Selesai belum? Oh, sedikit lagi. Walamma faragha min inna wa akhwatiha syara'a fi sunantu wa akhwatuha. Tatkala kita sudah selesai membahas inna wa akhwatuha syara'a, maka mulai kita akan membahas fi zonantu, tentang bab zonantu wa akhwatuha. Jadi zonantu atau zonna itu juga termasuk pembahasan lanjutan dari inna. Nanti ada kada wa akhwatuha, zonna wa akhwatuha itu lebih lanjut ya. Mungkin kalau di kitab Muyassar nggak ada ya. Kitab Muyassar cuma ada inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha. Di kitab Jurumiyah itu sampai membahas zonna wa akhwatuha. Di kitab yang lebih lengkap lagi membahas tentang kada wa akhwatuha. Di Muyassar ada, tapi di jilid kedua, ketiga, tiga lah ya. Itu nanti baru membahas zonna dan kada wa akhwatuha. Jelas ya? Ya, sementara ini dulu bisa kita sampaikan kecukupan dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakum